الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وينبغي halaman 11 di bawah baris kelima dari bawah. Wayang bagi dan sepatutnya alaika atasmu anta tafakhara bahwa engkau bertafakur merenung fi hadhil hayatid dunya pada memandang urusan hidup di dunia. Jadi hidup dunia yang kita jalani ini Sidin menyuruh kita memikirkan. Yang dipikirkan tentang dunia itu pertama wa kasrati asghaliha, sibuk, banyak kesibukan di dalam dunia ini. Jadi tentang dunia tuh yang kita lihati kesibukan di dunia ini nah. Kadada istilahnya sesahin belapang tuh kadada, yang ada tuh sesahin bersibuk. Makin tua umur makin banyak kesibukan. Kain aja bila aku sudah berbini, padahal bertambah sibuk tuh. Kain aja bila sudah beranak ya, makin bertambah sibuk. Bila makin bakaina, makin berbanyak kesibukan. Kadada kalapangan di dunia tuh kadada. Rasa lapang, rasa gembira, rasa nyaman di dunia tuh kadada. Jadi ujar Ibnu Athaillah Sakandari di kitab Hikam, di dunia ini yang kadadan itu jangan dicari, yaitu farah atau lapang. Jadi itu gayatun la tudrak, sesuatu kehendak yang kadang mungkin kita berdapati di dunia itu, yaitu kelapangan. Caka kita misalnya berabah-rabah di rumah, ada tuh kesibukan berduduk-duduk, ada pulang yang digawi. Jadi mun kita hendak begawi di rumah itu ada terus gawian. Nah, jadi kadada istilah lapang itu di dunia itu. Nah, jadi sibuk di dunia ini. Bahkan orang yang barabahin pada sibuk juga. Di telepon ya kita, wal, kayak apa kita kabar? Kita main futsal kah? Aku sibuk lagi aja. Padahal berabah namanya sibuk menonton TV aja ha. Jadi keberatan orang mengaku sibuk, dasar kayak itu. Jadi yang duduk menonton TV pada sibuk juga misalnya. Betul pulang orang yang guring pun pada sibuk juga. Sibuk kenapa? Sibuk guring. Nah, jadi kadada istilah di dunia ini yang santai, selalu banyak kesibukannya. Nah, cuma kesibukannya tadi mun kita lihati isinya urusannya menjurus kepada urusan hanya dunia, kesibukannya itu. Jadi mun asal kita berpikir di dunia ini isinya sibuk insiden kasrati asghaliha. Imbah nih pulang yang kedua, isi dunia yang kita pikirkan nih wa wabaliha, banyak yang kada nyamannya. Nah, wabaliha tuh banyak ujung-ujungnya yang menjadi pahit di kita. Misal kayak pian misalnya bahimat, arti bahimat itu sengaja banyak-banyak minum is misalnya. Ujung-ujungnya kena salismaan. Nah, salismaan tuh wabal narannya. Atau pian misalnya luar biasa katujuh lawan gula terus diminum sehari sekilo. Nah, ujung-ujungnya diabetes. Nah, itu wabal narannya. Jadi dunia ini ujung-ujungnya wabal. Arti wabal tadi kada menyemani, menyakiti, jadi penyakit. Itu ujung-ujungnya dunia. Makan ini, makan itu, nyaman benar aja, sekalinya sakit parut. Jadi kadada istilah dunia ini yang kita nikmati menjadi nikmat, ujung-ujungnya kadada, ujung-ujungnya jadi wabal. Jadi kada nyaman.
bibini gitu sama aja juga hontom sini ujung-ujungnya lama nih tuhut. Nah ya kalau wabal jenernya. Nah lain kalau di akhirat makin kita nikmati makin bertambah nyaman kenikmatannya, makin hendak lagi. Jadi kadada istilah kenikmatan di akhirat itu final kadada malah bertambah. Jadi kadada istilah munyak menikmati satu kenikmatan di surga, kadada istilah munyak hendak terus. Nah, dan hendak terusnya itu makin meningkat kenikmatannya. Caka ibarat hari ini makan buah apel misalnya lah. Nah, isuk kena makan buah apel pulang, rasa yang hari ini dengan rasa yang isuk tanyaman rasa isuk. Isuk makan buah apel, isuknya makan buah pulang, tanyaman pulang yang isuknya daripada yang isuk. Nah jadi makin benyaman terus. Nah kayak itu juga kita berhubungan badan suami istri. Hari ini nyaman, esok nyaman lagi, esoknya nyaman lagi, makin meningkat terus. Nah itu di surga. Nah kalau kita di dunia ini ada ujar guru bahari lakdo, dulak kita. Nah ya kalau, nah walaupun ada sambatannya hendak terus, tapi ujung-ujungnya lakdo juga. Itu di dunia. Nah, ujung-ujungnya lakdo juga, jadi wabal, jadi penyakit. Apa aja kenikmatan di dunia mun kita bujur-bujur merenungi ujung-ujungnya jadi penyakit. Nah, itu wabal naranya. Wa sur'ati zawaliha, dan nyamannya tadi satu umat. Sur'ah cepat, zawaliha hilangnya kenyamanan tadi, malah berganti kepada yang kada nyaman. Misal kita makan apa yang pian ketujuh misalnya, makan misalnya makan kulak. Nah, yang nyamannya itu mbah pian igut kunyah pian tagok hilang sudah rasa nyaman kulak tadi mbah sudah ditagok. Setumat janya ingat yang di karungkungan aja. Bahkan mun pian genakan di karungkungan balawasan malah ada nyaman juga. Nak merasai lawasnya nyaman toh genakan di karungkungan sebagian yang pisang menurun itu pian genakan di karungkungan hendak malawasi rasa nyaman toh malah kada kau bebandir pian ya kalau ditagok hilang sudah rasa nyamannya. Nah buat pulang tagok pulang buat pulang bahkan aku permisi dulu aja KWC dulu aja. Nah jadi sur'ah zawaliha satu mat kenikmatan di dunia ini untuk kita rasakan cepat hilangnya. Nah cepat hilangnya. Jadi asal kita mau berpikir nang kayak itu dasar itu fakta nang kayak itu. Sedangkan wapil akhirati dan urusan yang di akhirat surga maksudnya disuruh juga kita memikirkan apa yang dipikirkan banaimiha kenikmatan di surga. Jadi kenikmatan di surga itu yang kayak tadi kisahnya. Hari ini nyaman, esok nyaman lagi, esoknya nyaman lagi, makin meningkat kenyamanan itu. Nah, wadawamiha dan kekalnya kenyamanan itu. Sekali berhubungan badan dengan bidadari di surga, itu yang inzalnya itu yang keluar sperma itu Nah, itu tuh rasanya merasakan sekali keluar tuh rasanya setahun hanya hilang. Tahun di surga lain tahun di sini. Tahun di surga lawas lagi. Terus sekali keluar rasanya setahun hanya hilang. Mbah itu pulang imbas sudah setahun itu hendak pulangnya. Rasanya lebih nyaman lagi daripada yang setahun sepanjangan ini. Nah, itu wadawamihanarnya. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman. Kadzalika yubayyinullahu lakum Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Nah, kayak itulah ya Tuhan, kami adakan, kami garakakan, kami diamkan, kami perlihatkan kepada engkau. Seluruhnya itu tujuannya memperlihatkan. Jadi Allah baulah, Allah menggerakkan, Allah mendiamkan. Seluruhnya itu yubayyinu, Allah menjelaskan kepada kalian bahwa itu ya Tuhan tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda aku bersifat wujud kidam bakal mukhalafah sampai 20. Bila nyawa mau memikirkan angka itu la'allakum tatafakkarun, pasti engkau berisi sifat tafakur di dalam hati. Asal mau berpikir maka berisi sifat tafakur yang sempurna di dalam hati, baik itu urusan fid dunya wal akhirat. Nah
Jadi Allah tuh baulah, lalu Allah tadi imbah maulah tadi Allah tolongi, Allah garakakan, Allah diamakan. Satu tujuannya yubayyinu, menjelaskan kepada kita, penjelasan kita. Maka dikatakanlah alam semesta ini bayanullah, penjelasan atau keterangan dari Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, ini pulang. Ini kita, padahal kita sudah tahu dunia itu hina, akhirat lebih baik, lebih kekal, tetapi tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bila julun bal pun ya Iqbal. Jadi tetapi engkau tu'siruna, lebih mengutamakan al hayatad dunya, kehidupan di dunia ini. Jadi kita lebih memikirkan urusan kayak apa supaya nyaman di dunia, melebihi memikirkan kayak apa supaya nyaman di akhirat. Nah tuh kita tuh faktanya sudah tuh, sampai-sampai kita gara-gara urusan di dunia nih hajat kada tercapai, sedih kita. Nah padahal menurut pemahaman bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, pemahamannya apabila kita di dunia ini ada bakahandak lalu kada tercapai, kada perlu sedih. Nah yang harus yang sepatutnya kita tuh sedih adalah bila urusan akhirat kita ketinggalan. Itu yang kita patut sedih. Wiritan tak tinggal, kada tak baca, menuntut ilmu kada hadir, itu yang kita sedih. Kenapa aja? Karena itu urusan akhirat. Kenapa? Karena urusan akhirat aja. Nah dipadahkan Allah Ta'ala khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Karena lebih baik, karena lebih kekal, bila ketinggalan patut kita sedih. Sedangkan di dunia ini kada lebih baik, bahkan hina, dan akan kita tinggalkan. Bahkan hakikat dunia itu dua lah yang paling nyata, yang kada kawa dikikis. Jadi dunia itu bila kita melihat dunia, sebenarnya yang kita lihat itu dua, asal kita melihat secara tajam sampai ke dalam. Pertama sur'atu zawaliha, tadi dipadahkan cepat hilangnya, hilang nikmatnya, rasa nyamannya di dunia ini, nah cepat hilangnya. Satu. Yang kedua panjang hisabnya. Sur'atu zawaliha thulu hisabiha. Nah, lawas masa hisabnya kena. Kayak kita misalnya merasai seigutan aja rasa nyamannya buah mangga misalnya, pian makan punya. Bah ditaguk hilang rasa nyamannya. Tapi kena hisabnya tuh panjang benar tuh di akhirat. Hisabnya yang saya tagukan mangga itu, nah apalagi sakaranjang. Nah, panjang lagi hisabnya. Beisi sinduk sabilah aja hisapnya panjang, dipakai hari-hari sabilah itu, karena itu panjang hisapnya tuh ditakuni Tuhan. Datang dari mana duitnya menukar sinduk, digunakan kayak apa sinduk tadi, panjang urusannya, hanya sebutin sinduk. Nah mun pian berjualan sinduk, nah bahaya bener tuh, panjang lagi kisahnya. Ini sabilah sinduk aja panjang. Itulah dunia. Jadi satu mat kita menggunakan kada lawas, merasakan nyamannya, tapi panjang lama hisapnya. Itu hakikat dunia tuh. Jadi bisi bini, bisi anak kayak itu juga. Nah, kayak apa caranya supaya dunia ini menjadi ringan hisapnya bagi kita, bahkan bigairi hisap. Nah, maka caranya ujar guru Bahari lah. Ini simpel bener pian. Asal paham. Jadi dunia yang ada di diri kita ini wajib ini mun handak bigairi hisab lah, atau mun handak ringan hisabnya, antara dua, ringan atau bigairi hisab. Wajiblah kita niatakan sagan beribadah. Nah maka jadi ringan hisabnya, bahkan bigairi hisab. Bila inya bujur-bujur digunakan sagan beribadah lalu bigairi hisab tuh. Nah bahkan ujar guru Bahari lah, Jasidin, seandainya duit nih masih belum jelas kehalalannya, duit nih kada jelas lagi halal kah haram kah, disambat haram, ada bau-bau halal,
disambat halal, ada inguh-inguh haram. Nah, ada jelas. Lalu kayak apa caranya ini? Kita perlu juga. Nah, kita niatakan dan langsung kita gunakan segan beribadah. Apalagi misalnya dibagi-bagi duit itu, yang orang yang bujur-bujur memerlukan, maka kada dihisap lagi duit itu, kada ditakuni lagi apakah halal atau haram. Nah, niatakan segan beribadah, langsung digunakan. Nah, itu yang bau-bau antara halal dan haram tuh. Apalagi mun nyata halalnya, amun nyata haramnya sudah jelas kada kawalah. Nah ini antara halal dan haram. Duit ini nah kita perlu juga. Nah kita gunakan untuk beribadah. Betul pulang dibagi-bagikan untuk orang yang memerlukan. Nah maka duitnya tadi nih kada dihisap lagi oleh Tuhan. Atau dihisap juga dengan hisap yang ringan. Nah beda kalau yang kayak ini nah. Duit ini antara halal dan haram. Halalkah haramkah, halalkah haramkah ujar kita lah. Nah imbah tu ku simpan sagan ku hajigen dia. Imbah tu pian gunakan sagan pian benyaman-nyaman untuk diri pribadi pian aja. Nah ini tu dihisap orang tu jagarnya. Cakanya pian dibagi-bagi sagan si anu sidin kasihan miskin, sagan si anu sidin kasihan miskin. Kada jadi dihisap. Kenapa aja? Nyata bagi-bagi sudah. Tak bagi-bagi. Nah, amun ini yang sifatnya antara halal dan haram lah, yang subhat ya kita. Nah, amunnya jelas haram, jelas sudah, jelas kada boleh sudah, tetap hisapnya ada. Nah, misalnya pan lagi duitnya halal nih, duit kita halal benar, tapi kada diniatakan beribadah dan kada digunakan untuk beribadah, tetap dihisap juga. Terperinci hisapnya tuh, pian berusaha halal, ya kalau ada pian niat menggunakan segan beribadah dan memang kenyataannya kada digunakan untuk beribadah. Padahal nyata halal nih digunakan untuk apa sekalinya? Untuk bapuya-puya aja di dunia ini misalnya. Nah, maka tuh hisapnya panjang. Nah, jadi mun hendak kada dihisap atau hisapnya ringan, duit tadi gunakan segan beribadah. Diniatakan dulu hanya digunakan. Nah, apabila diterima kada ada berhisap lagi tuh. Ibadahnya itu diterima menggunakan duit yang halal tadi, itu bigiri hisap. Jadi dunia yang ada di diri kita niatakan segan beribadah lalu digunakan dan ternyata diterima bigiri hisap, kada dihisap lagi. Caka kita misalnya diisi rumah kita gunakan segan tempat ibadah lah misalnya dan diterima oleh Allah. Karena halal pangjuan itu misalnya hasilnya tadi diterima oleh Allah. Rumah tadi walaupun gondalnya seisi dunia ini gondal benar ada dihisap Tuhan. Nah, malah jadi kebaikan. Nah tapi rumah tadi kada kita niatakan segan beribadah walaupun duitnya halal dihisap Tuhan. Paham itulah. Nah itu perkara yang jelas halalnya ada peraturannya, jelas haramnya pun kada kawa juga. Mun kita bersedekah duit haram malah kita disiksa Tuhan lebih banget daripada kada disedekahkan karena memberi makan orang yang kada baik atau menjuluki orang yang kada bagus. Itu 2 kali lipat dosanya. Jelas-jelas haram duitnya, sedekahkan. Nah, kita sudah berdosa, orang juga berdosa. Betul kita pulang dilipatkan gandakan dosanya untuk kita pulang. Itu kalaunya haram. Nah, jelas saya itulah. Nah jadi ada 3 kasus ini, ada duit yang halal, ada duit yang jelas haram, ada duit yang ma'antara. Ini ma'antara ini nah kayak apa caranya? Subhat narannya. Kalau di fikih, kalau hukum fikih subhat ma'antara nih lah, apabila kita memerlukan boleh diambil. Kita memerlukan benar, baras kadada di rumah, apa kadada boleh kita mengambil yang subhat kalau fikih. Nah, tapi kita tetap ada hisapnya kecuali kita gunakan segan beribadah. Yang subhat ini batu pulang dibebariakan ke orang pulang. Nah, yang orang yang bujur-bujur memerlukan, maka jadi bagus hasilnya tadi subhat di kita. Bisa ini contohnya nah lah, yang laki berusaha, yang bini berusaha. Nah, yang bini berusaha berhasil juga, yang laki berusaha berhasil juga, tak kumpul satu wadah duitnya. Tapi kita lihat yang laki ini macam-macam, ada karena buntutnya juga duitnya.
Kan tak kebugabung nih dalam satu duit nih. Tak anak-anaknya permainan misalnya berujung banyak, dibuatnya juga ke situ. Bapadah lawan bini hasil kuliah berusaha. Misalnya nih, ada duit yang bini tadi kan berjualan di muka rumah misalnya, tak tuyuk dalam satu wadah. Nah, ini narannya subhat. Nah, subhat ini saraba salah dibuang nggak ya duit ya kalau. Dan duit kita yang halal ada juga di situ. Nah, kayak apa cara solusinya? Solusinya kayak itu nah, yang subhat ini nih. Amun jelas haram itu jar guru sekumpul di bandam duitnya tuh kalau jelas haram. Nah, ini subhat ini tak gabung duitnya kayak apa caranya? Nah, caranya pertama kita gunakan untuk kepentingan orang banyak yang subhat ini nah. Nah, digunakan segan beribadah, jangan dipamalarakan, maka jadi ringan hisapnya. Yang subhat ini nih. Sebab diberi makan nikah untuk orang banyak juga, kepentingan orang banyak juga. Jadi subhat ini jadi ringan hisapnya. Nah, itu maksudnya lah. Nukar sapi seikong. Di kampung gak ada sapi loh kok. Orang berkorban misalnya nukar sapi seikong. Duit kita nih yang subhat tadi nih, banyak tadi nih. Nukar sapi. Cari orang bertujuh di kampung. Nah, aku menyumbang sebagian berkorban. Siapa yang hendak bertujuh ambil di sini. Nah, catat narannya sumbali. Nah, orang bertujuh tuh misalnya bisa diantaranya ada keluarga kita, diantaranya ada tetangga, diantara orang. Nah, maka duit yang san subhat tadi jadi ringan hisapnya, jadi bermanfaat narannya. Kayak itu caranya. Dan dimakan oleh orang banyak, lalu jadi bagus hasilnya. Itu bilanya mastaj gabung-gabung antara subhat dan haram tadi, antara halal dan haram tadi. Paham itulah. Nah, itu. Amun jelas-jelas haram bang. Karena buntut misalnya 500 juta nukarakan ke sapi 10 hikong bagi-bagi itu jelas kada boleh. Nah, jadi dunia ini tadi panjang hisapnya, panjang kisahnya tadi masalah subhat tadi lah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman pulang nah, wa qala ta'ala wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Nah, di dunia ini jelas benar jujur Allah Ta'ala tidak ada di dunia ini melainkan hanya permainan dan lupa, melainkan lupa dan permainan. Jadi satu aja, bila orang tuh di dunia mengikuti dunia, duit ke apakah orangnya tadi kada berilmu, jelas hasilnya lahu wa la'ib, lupa dan menjadi permainan belaka. Sebabnya kada berilmu pang, karena kada berilmu kada tahu. Duitnya halal aja, cuma karena nya kada berilmu, kada tahu cara menggunakan. Amun orang berilmu paham, digunakannya sagan beribadah, diniatakannya sagan beribadah. Nah, apabila dunia yang di tangan kita, yang di rumah kita, kada kita niatakan beribadah, maka jadi lahu, jadi sagan kita lupa lawan Tuhan aja, walaib dan hanya sekadar permainan dunia aja. Jadi ada orang memedahkan dunia ini aja, kada harta kada dibawa ke kubur juga aja. Sebenarnya dibawa ke kubur kan, asal kita bisa menggunakannya. Jadi harta itu dibawa ke kubur. Apa yang dibawa ke kubur? Manfaatnya. Nah, amun hartanya memang kada dibawa. Orang nih kada berharta lalu-lalu misalnya, berarti kada kau bersedekah dan kada berzakat. Berarti pintangan inya bersedekah ada bisi pahala dulu. Nah, orang bisi harta kawainya bersedekah, berarti ada inya beisi bakal sagan di akhirat pintangan sedekah. Nah, jadi harta itu sebenarnya dibawa juga ke kubur bila digunakan untuk beribadah. Nah, kayak sagan bersedekah, sagan menyumbang, sagan infak, sagan bawa wakaf. Nah, itu dibawa ke kubur manfaatnya, pahalanya. Orang misalnya sugih lawan orang miskin, abdol mana? Nah, abdol mana? Abdal yang berilmu dulu lah. Nah, apabila inya sugih haja kada berilmu, cagar celaka. Apabila miskin haja kada berilmu, cagar celaka juga. Jadi berilmu yang penting benar, ilmu iman, ilmu Islam, yaitu tauhid, fikih, tasawuf. Asar berilmu haja, orang miskin nih ada kawa sabar. Asal berilmu haja. Orang sugih pun kawa jua syukur asal berilmu.
Jadi bila inya sugih belum tentu bujur bila ilmunya kadada. Miskin gitu juga. Nah, pertanyaannya pulang, orang ini sugih ba ilmu lalu nya bersyukur. Orang yang seikungnya ini miskin ba ilmu lalu bersabar, abdal mana? Tabudik pertanyaannya. Abdal mana? Yang sabar lawan yang syukur, abdal mana? Nah, ujar ulama nih lah supaya jangan behirian, keduanya bisi andil. Keduanya bisi andil. Jadi sabarnya orang miskin bermanfaat bagi orang banyak meliwat doanya. Doanya orang miskin yang sabar tuh dikabulkan Tuhan. Nya mendoakan Indonesia, mendoakan negara, mendoakan pemimpin supaya bagus. Ini dikabul doanya. Karena sabarnya doa orang miskin sabar tuh doanya dikabulkan Tuhan. Nah, imbah itu pulang syukurnya orang sugih bermanfaat juga bagi orang banyak. Masih git. Mun kada bebuan orang sugih membangun, datang di mana duitnya? Sekolahan, mun kada bebuan orang sugih membangun, datang di mana duitnya? Ini orang sugih pamurah. Mun pamalar kita udah bisa dipandir. Ya kalau jadi sama-sama bermanfaat bagi orang banyak. Imbah itu pulang pertanyaan ketiga. Orang sugih yang syukur tadi bermanfaat bagi orang banyak. Nah, orang miskin yang sabar bermanfaat dengan doanya bagi orang banyak. Nah, seikung berdoa bermanfaat, seikung menyumbang bermanfaat. Mana abdalnya pulang di antara dua ini? Tahu ulang pulang pertanyaannya. Mana abdalnya? Nah, keputusannya sekalinya di surga, tak dahulu orang sugih masuk surga. Tapi yang sugih yang mana tadi? Nah, sugih yang mana tadi? Sugih yang berpengetahuan agama, yang inya bersyukur, yang inya pamurah. Ini berdahulu masuk surga. Ada kisahnya loh Pak. Nyepin lah. Ada orang alim mengamalkan ilmunya, dapat tiket masuk surga sudah. Nah, betul sudah menghadap malaikat surga, malaikat Ridwan nih. Nah, hendak masuk sudah, hadang dulu jawab malaikat Ridwan. Kaina dulu nyawa. Begana dulu situ. Hadang dulu. Nyawa pindah dahulu nah pegarang. Aku nih alim. Batu mengamalkan dengan ilmu dan amalku aku layak masuk surga. Jar seorang alim ini nih satu, tapi kaina dulu. Datang pulang bakajal orang yang miskin dengan sabarnya, dengan doanya, dengan qanaahnya hendak masuk surga juga. Bakajal ujar yang malaikat penunggu tadi sadang aduh sabar pian. Kenapa garang alasan pian? Ulun sabar dalam kemiskinan ulun dan ulun sudah dapat jatah masuk surga. Ulun hendak masuk tapi kaina dulu. Nah, imbah itu pulang ada pemimpin yang adil hendak masuk surga juga dan memang disuruh masuk surga tapi ditahan dulu oleh malaikat. Ya malaikat kaina dulu. Nyawa sabaratan itu nah, yang orang sugih nih iya juga bakajal juga. Yang orang sugih yang pamurah tadi ini hendak uji masuk, ujar si malaikat nyawa kaina dulu. Sabar dulu, beli dahuluan nih, kaina dulu. Nya kisahnya kayak itu dasar yang bila sudah dapat jatah masuk surga, kita ini hendak berdua pada nabi. Itu anunya hendak belakalakas benar. Jadi belakalakas itu adanya di dunia Jepang, di akhirat hendak belakalakas juga. Sama. Jadi orang sugih yang dengan sifat syukurnya, orang sabar dengan orang miskin dengan sabarnya, orang pejabat dengan adilnya, si ulama dengan ilmu dan amalnya, menghadap sudah di muhara lawang surga, ditahan oleh malaikat. Jadi ditakuni malaikat nyawa yang miskin sabar nih datang di mana tahu fadilat sabar keutamaan sabar itu peguruan memadahi orang alim. Nah nyawa berhadap dengan peguruan, jangan boleh dahulu cakannya nyawa kada ada yang melajari nyawa kada tahu fadilat sabar. Nah nyawa pang yang sugih anak belakang lakas kenapa? Mandalakan syukur. Di mana datang tahu syukur itu bagus. Ada juga peguruan pengadai orang alim juga. Nah, makanya jangan beradab dengan orang alim dulu, dengan peguruan. Jangan nak dahulu. Nah, tagana pulang tatahan orang sugih. Pejabat begitu juga nyawa tahu bahwa pejabat itu masuk surga sebab adilnya datang di mana? Datang di orang alim juga. Nah, makanya kaina dulu. Beradab lawan peguruan. Nah, lalu orang alim ini disuruh diperintahkan masuk berdahulu. Imbah hendak masuk, hadang dulu jarang alim. Ulun malaikatai bujurai, ulun yang melajari berataan buahnya ninto. Tapi orang alim ini dulu sekolah dibiayai orang sugih.
Ayo jah orang sugih berdahulu masuk. Nah, lalu badudi orang alim masuk, lalu orang sugih berdahulu. Nah ini. Jadi sekalinya orang sugih berdahulu masuk surga, berdahulu daripada orang alim yang mengamalkan ilmunya, berdahulu daripada orang miskin yang sabar, berdahulu daripada pemimpin yang zalim, terdahulu orang sugih sekalinya. Dalilnya lagi wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Amwal berdahulu hanya ampus. Jar guru sukul bari mun kadada dananya kita menuntut ilmu, ampusnya kada kawa. Ya kada. Nah, kegiatan kayak Pak Hajab kan kalau kada ada dana, kada bergerak. Kegiatan keagamaan ke apakah kalau kada ada dana kada bergerak. Dan dari mana dana tuh? Enggak ada orang sugih. Ayo. Nah, makanya dalam Quran tuh wajahidu fi sabilillah bi amwal berdahulu hanya ampus kalimatnya. Nah. Lohi mungai orang sugih nih ya kalau. Padahal pamalar juga. Ini yang pamurah lah, yang pamurah, mau pamalar udah masuk sini. Yang pamurah. Nah, sambungannya pulang. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itu yang lebih kekal abadi seandainya mereka itu mengetahui. Nah, wahadat tafakkuru. Namun kita mau berpikir nang kayak ini, melihat dunia satu mat nyamannya, panjang hisapnya dan cagar ditinggalkan. Melihat akhirat kekal kenikmatannya, lebih baik, lebih bagus. Imbah ninto pulang kita cagar hidup berlawasan di akhirat. Nah, mau berpikir nang kayak itu yusmiru akan membuahkan. Nah, hadza tafakkuru yusmiru laka az-zuhda akan membuahkan bagi engkau sifat zuhud di dalam hati. Itu yusmiru lah di ta'diyah lil muta'addin dan timbangan af'ala yuf'ilu. Yusmiru membuahkan bagi engkau sifat zuhda fid dunya, zuhud lawan dunia. Arti zuhud tadi itu mengambil dunia itu sekadar keperluan. Amun labih pang dari keperluan diniatakannya untuk menolong orang lain. Nah itu kita berdagang berhujung sudah hendak melabihi. Nah melabihi itu niatnya sagan orang lain tuh. Nah, kada sagan diri seorang tuh zuhud narannya. Bisa juga artinya kayak itu. Nah arti yang kedua bang, arti zuhudnya ini ujar guru sekumpul lah. Zuhud itu artinya hartanya halal, inya kada inya pamalarakan zuhud narannya. Nah, jadi lawan yang di tangan tuhnya kada pamalar, zuhud narannya. Bisa juga arti zuhud yang kayak itu. Atau arti zuhud pulang, jadi banyak penafsiran zuhud nih. Nah, yang zuhud lain ini manjuhud lain lagi. Nah, pengertian zuhud itu banyak. Cuma diantaranya yang paling populer, yang paling jelas benar adalah pemurah lawan apa yang ada di tangan. Karena inya melihat duit tadi itu yang dilihatnya lebih hebat pahala duit ini bila aku beriakan daripada aku nikmati. Nah, itu zuhud beneran itu. Sebab bila inya mengambil duit tadi untuk kepentingan dunianya, ingat situ aja. Kadada kena imbasnya di akhirat pahalanya. Tapi kalau inya sumbangakan, inya wakafakan misalnya, lalu di situ inya memandang pahalanya itu lebih hebat daripada sekadar duit yang inya ikutin itu. Nah, zuhud benerannya. Warragbata, nah atap kepada zuhda. Warragbata dan kaina menimbulakan sifat gemar fil akhirat dalam urusan beramal akhirat. Asal mau berpikir lawan dunia kayak ini. Nah kayak kita dalam kita nih mau melihat baca ramin lawan diri seorang. Aku nih sasain hari pas sasain batuha. Sasain batuha, sasain balamah. Itu nah buktinya sudah tetangga kita tuh. Tetangga kita juga atau keluarga kita juga sasain bahari, sasain batuha. Maka sasain batuha ini sasain bakulir pian. Sasain balamah. Sasain segala macamnya sasain bakurang. Amun kada mulai ini aku bacangkal menuntut ilmu, bacangkal amaliyah bawirid, mun sudah tuha kena sasain bakurang. Kacangkalan. Mun kada mulai ini pabila lagi. Nah sebab sasain batuha, sasain bakurang semangat. Sasain begaring besakit.
Dan kita kada tahu apakah kaina isuk kita masih sehat atau jangan-jangan garing. Nah, asal mau berpikir nang kaya itu, mau memikirkan, maka timbullah raghbah fil akhirat, gemar di dalam akhirat. Wa yang bagian tatafakkara fi nuzulil mauti. Nah, pulang sambungannya. Dan hendaknya engkau berpikir, merenung fi nuzulil mauti. Nah, nuzulil maut. Maksud nuzulil maut itu tibanya kematian. Nah, jadi di antara yang patut kita renungkan dalam 24 jam, jangan sampai ke dada, adalah nuzulil mauti, tibanya kematian. Makin banyak orang tuh ingat lawan mati, makin banyak harapan bagusnya. Lah, asal mau ingat mati aja pian, ada harapan bagus. Wa husulil hasrati. Nah, dan nya pun memikirkan bahwa jangan-jangan aku ninya waktu sudah mati kina husulil hasrah, banyak membawa kerugian. Husulil hasrah itu membawa kerugian aja. Wan nadamati, dan banyak membawa penyesalan. Sudah mati itu. Nah, ba'dal pauti, sesudah banyak ketinggalan, sia-sia umur yang digunakan di dunia. Paut itu tuh kesia-siaan yang kita jalani 24 jam itu. Nah, kalau kita mau memikirkan, banyak yang sia-sia aja. Guring, makan, makan guring pulang sekalinya. Nah, makan guring makan, itu panggawiannya. Jadi paut naranya tuh sia-sia aja kita. Ada banyak urusan ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi, tu alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, katakan olehmu hai Muhammad, jalla Allah Ta'ala, sesungguhnya kematian itu yang kalian lari menghindar dari kematian, fa innahu mulaqikum, karena sesungguhnya kematian itu yang datang menjemput nyawa. Kadang-kala kita menghindar, inya datang, tahu benar alamatnya. Nah, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang bersifat mengetahui segala yang gaib maupun yang nampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka Allah pun yunabbiukum, mengadili kalian, bima kuntum ta'malun, dengan perbuatan yang dahulu waktu di dunia kalian perbuat. Nah, itu. Jadi kadang-kala kita berlari dari kematian itu kena yang menjemput kita kembali dihadapkan dalam pengadilan Allah Ta'ala, yang Allah itu mengetahui waktu keadaan kita di dunia, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dan Allah kena mengadili kalian dengan seluruh perbuatan yang kalian gawi di dunia. Jadilah kadang-kala kita tuh berdusta karena tangan yang berpandir, batis yang berpandir, bersaksi lawan gawian kita. Wa qala ta'ala, Allah berfirman pulang, hatta idza jaa ahadahumul mautu. Nah, jangan berisi sedikit. Idza jaa ahadahumul mautu, apabila datang kepada salah satu kalian oleh kematian. Qala, berucaplah orang tersebut, Rabbirji'uni, ya Allah, bulikahkan ulun pulang ke dunia setumat ya. La'alli, maka ulun pasti a'malu solihan, bagawi amal baik. Nah, jadi waktu datang kematian, si kita tadi berucap hendak minta tunda setumat barang, karena ulun la'alli, al-ali itu kalimatnya kalau di Quran itu pasti, maka ulun pasti hendak berbuat baik juga, hendak ini, hendak itu, fima taraktu, pada waktu yang sudah ulun sia-siakan dahulu. Nah, tapi kadakawa jatuhan kadakawa. Nah, innaha kalimatun huwa qailuha, itulah kebanyakannya kalimat yang diucapkan oleh orang yang hendak mati itu, hendak bahasa pulang hidup. Tapi kadakawa, nah kita ini kan hidup ya, kalau alhamdulillah benar hidup. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang alladzina amanu, nah, yang sudah beriman.
sudah belajar sifat 20, bisa juga arti amanun itu kan fi'il madhi itu. Nah, artinya sudah paham sifat 20. La tulhikum amwalukum. Nah, jangan sampai melengahkan akan engkau oleh harta-harta kalian. Wala auladukum, begitu juga melengahkan akan engkau oleh anak-anak kalian. An dzikrillah, daripada bawirid. Nah, zikrillah itu bawirid. Jadi ada wiritan pagi, sore, ada wiritan sesudah sembahyang 5 waktu, ada wiritan malam misalnya, ada wiritan malam Jumat, lain-lain lagi kisahnya nih tuh. Nah, wiritan sebaratan itu jangan sampai malam Jumat tuh banyak wiritannya salawat ya. Kalau baca surah Kahfi misalnya, sekurang-kurangnya kita tuh salawat sekurang-kurangnya berapa aja? Adalah salawat yang 3 kali aja. Salawat yang 3 kali ada ya. Yang 3 kali ya. Kita nih mencari yang sedikit, kita harus salawat tuh sekurang-kurangnya sehari semalaman, sekurang-kurangnya 11 kali dibaca. Kalau menurut versi ratib atas. Kalau menurut versi ratib haddad sekurang-kurangnya 3 kali. Kalau versi wirdul latif sekurang-kurangnya 10 kali. Nah, kalau versi kita kadegin ya. Jadi paling hard tuh amalan salawat, pasti diterima lah. Nah, pasti diterima. Mun yang lain pian kalau kopina kada diterima Tuhan. Tapi kalau salawat pasti diterima. Kenapa aja salawat pasti diterima aja? Nah, jawabannya ada di dalam kitab Bajuri lah di situ. Kullu amalin imma mardudun au maqbulun. Seluruh amal ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Illa salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, alasannya apa? Ta'ziman li haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena membesarkan haknya Rasulullah. Nah, itu. Jadi bersalawat. Nah, maka ibadah kita pun kayak apa caranya supaya diterima? Misal pian bah mengaji nih, baca Quran nih. Kan Quran ini kan lain baca salawat ya Allah, bisa diterima bisa kada. Nah, supaya diterima Tuhan, sambungi dengan salawat. Jadi imbah sadaqallahul azim. Ya kalau tuntung kita mengaji nih. Nah, lalu kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang sajus tadi terima Tuhan tuh. Kayak itu caranya. Pian bersedekah misalnya, nah julung sedekah, batutung bersedekah, baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka sedekah tadi padahal riya tuh sedekah tadi tuh, tapi karena diputingi lawan salawat tetap diterima Tuhan. Nah, jadi salawat ini bukan hanya diri salawat tadi diterima Allah, bahkan mengangkat ibadah yang lain menjadi diterima oleh Allah. Nah, ini kelebihan salawat. Jadi jangan sampai kita baisi harta, baisi anak, abut atau sibuk mengurus harta dan anak itu lalu an dzikrillah, meninggalkan wiritan. Nah, tak tinggal wiritan gara-gara mengurus anak aja, gara-gara mengurus harta aja. Ila qaulihi ta'ala, wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Nah, sambungannya. Dan Allah pun kada menunda-nunda umur seseorang bila sudah sampai masa habisnya. Wa faidatu dzalika wa faidatu hadat tafakkuri, dan bermula faidah tafakur yang seperti ini, kita tuh bertafakur memikirkan umurku belum tentu isuk masih ada. Ya kalau nah, jangan-jangan isuk habis kisahnya tak betajak tihang bendera hijau nih. Nah, asal mau berpikir nang kayak itu ada kena berbuah qasrul amali. Nah, pendek angan-angan. Arti pendek angan-angan itu ya kan kita tuh kalau dalam ilmu tasawuf tuh dilarang tulul amal, panjang angan-angan. Apa garang panjang angan-angan? Panjang angan-angan tuh ada perasaan bahwa aku masih hidup isuk, itu panjang angan-angan sudah. Itu sudah termasuk badab-badab lawan Tuhan. Parasa isuk masih hidup tuh nah, sudah termasuk panjang angan-angan. Maka kita disuruh parasa isuk siapa tahu aku mati. Kasrul amal ngarannya, memendekkan angan-angan.
angan-angan. Nah, maka kita kayak apa caranya? Maka kita disuruh bisi cita-cita ya kalau apa cita tuh? Aku jadi ingin cita-cita jadi dokter aja ya kalau kan. Ada cita-cita anak jadi dokter, jadi macam-macam segala macam. Itu kalau melihat ke kitab sini panjang angan-angan tuh. Aku kena harus ini harus itu aja kena. Ada program jangka pendek, program jangka panjang. Panjang angan-angan yuanin tuh. Maka setiap panjang angan-angan berdosa karena kada badap lawan Tuhan. Dosanya ganal tuh. Kayak pakai itu aja. Makanya ada program jangka panjang, program jangka pendek. Nah makanya supaya jangan jadi panjang angan-angan, seluruh cita-cita kita, seluruh perencanaan kita putingi dengan satu kalimat, insya Allah wa bihaulihi wa quwatihi. Nah maka kada lagi menjadi panjang angan-angan. Esok aku aja hendak ke pasar, imbah sembahyang subuh di masjid, hendak ke pasar. Nukar iwa karing, nukar macam-macam nih. Yalah, ingat situ hajanya berpikir itu panjangan angan berdosa sudah lawan Tuhan ada badab. Model kayak wani memastiakan seorang itu masih hidup isuk. Maka supaya kada jadi panjang angan-angan dan malah jadi berpahala. Nah, isuk aku imbah sembahyang di masjid hendak ke pasar nukar iwa karing insya Allah wa bihaulihi wa quwatihi. Nah dengan izin Allah dan dengan daya upayanya. Maka ini disebut menggagalkan panjang angan-angan. Karena aku jah bila besi anak laki-laki hendak ku sekolahkan ke sekolah Darussalam, lulus kena ku sekolahan pulang ke Hadramaut, lulus Hadramaut ku sekolahkan pulang kaina ke Mesir, bah ke Mesir pulang ku sekolahkan pulang barangnya ke Aras saja. Nah jadi niat bagus kada tuh, bagus tuh, tapi jadi kada bagus, jadi kada badap bila kada dibuati insyaallah bihaulihi wa quwatihi. Jadi walaupun cita-cita kita, niat kita baik, kada ada insyaallah bihaulihi wa quwatihi, soal adab lawan Tuhan. Apalagi nyata kada bagus begini isuknya aku nak merampok bank jadi sudah aja. Ini nyata sudah kada bagus. Ini yang bagus sudah tidak le. Aku isuknya hendak turun ke pengajian ratib atas isuknya. Di mana ya jadwalnya aja isuknya. Ingat situ aja soal adab lawan Tuhan. Walaupun niatnya bagus harus diputingi insyaallah wa bihaulihi wa quwatihi. Kenapa kada bagus jeneng ketok? Ini pangtulul amalnya itu nah. Yang mula kada bagus. Jadi setiap cita-cita yang baik bila kada disertai insyaallah bihaulihi wa quwatihi termasuk tulul amal, panjang angan-angan. Mawas mun kaya mesti umur panjang itu nah yang salahnya di situ. Kada beadab. Wa islahul amal. Nah, yang kedua pulang kita mau berpikir kita nih bisa saja mati besok. Pertama tadi kan kada panjang angan-angan. Yang kedua islahul amal, menyempurnakan amal baik. Sebab sagen sanggup pang. Nah, membantu pulang wa idaduz zat, memperbanyak bekal. Idad iksar artinya memperbanyak bekal. Liyaumil ma'ad, bagi hari kemudian. Nah, asal kita mau berpikir sadar bahwa barangkali aku mati imbah ini. Nah, mau kita membuahkan perkara yang bagus di dalam hati yaitu pendek angan-angan. Nah lalu apa sekarang pendek angan-angan itu pulang tafsirnya. Kalau tulul amal kan kayak tadi, supaya jangan tulul amal caranya insyaallah wa bihaulihi wa quwatihi. Nah supaya kasrul amal bang, apa maksudnya pendek angan-angan? Pendek angan-angan. Nah pendek angan-angan itu hanya satu yang kita pikirkan, menyukuri yang sekarang. Itu yang disebut kasrul amal, menyukuri yang sekarang. Nah sekarang ini kita apa? Sekarang ni kawa bahinak, alhamdulillah kepian baik benar Tuhan nih. Sekarang kawa duduk, sekarang kawa minum nah ini yang disyukuri. Nah menyukuri yang sekarang. Bismillah. Kalau yang kita syukuri hanya yang sekarang, setelah kita melihat kebaikan Allah yang sekarang, ini disebut kasrul amal. Mati ya kita, mati husnul khotimah tuh matinya. Kenapa? Karena kita melihat kebaikan Allah waktu itu. Arti menyukuri yang sekarang tuh hanya melihat kebaikan Allah waktu itu. Jadinya kadang mengganang kaina sebab belum tentu esok ada umur. Yang kaina tuh belum tentu. Nah, kada juga mengganang yang sudah terjadi. Kenapa? Yang sudah terjadinya sudah mengharap keampunan Tuhan. Yang pikirkan yang sekarang ini, nah siapa yang dilihatin sekarang siapa? Kebaikan Allah. Nah, ini disebut kasrul amal namanya.
pendek angan-angan. Nah orang wali itu berarti orang wali kada memikirkan yang telah sudah terjadi, nya sudah minta ampun dengan Tuhan, bersangka baik lawan Tuhan, mengharap keampunan Tuhan. Yang kain apa kada dipikirkannya, sebab belum tentu sampai umur kasih itu. Lalu yang digandangnya apa? Kebaikan Allah yang sekarang disyukurinya, dinikmatinya, dijalaninya. Nah itu orang wali. Itu disebut hakikat kasrul amal narannya. Wallahu a'lam. Wa alaika semuanya tuh nah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.